I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Dania, NPM 230311035. Didik Akuntansi Syariah kelas C semester 6. Di sini saya mengerjakan tugas mata kuliah Investasi dan Pasar Modal Syariah dosen pengampu Bapak Berwin Anggara. Nah, di sini saya mengerjakan presentasi mengenai materi yang sudah dibahas. Saya memilih materi yang berjudul konsep investasi syariah. Nah, konsep investasi syariah ini terdapat landasan investasi syariah. Ada dua landasan dalam ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Perlu diketahui, ada 4 landasan normatif yang diterapkan dalam aksioma etika, yaitu yang pertama, landasan tauhid. Jadi, dalam investasi syariah itu harus berlandaskan dengan tauhid, seperti halnya bahwa manusia itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus memiliki satu kesatuan mengenai landasan tauhid ini di dalam investasi syariah. Nah, yang kedua itu adalah landasan keadilan dan kesejahteraan. Jadi dalam investasi syariah kita itu harus berbuat adil, karena keadilan itu adalah salah satu prinsip keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umatnya kita harus mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW. Nah, landasan yang ketiga ada landasan kehendak bebas. Dalam Islam itu diberikan kebebasan dalam suatu berpendapat ya, karena dalam Islam itu tidak membenarkan yang salah dan tidak memuja-muja yang benar. Jadi bebas dalam berpendapat, namun harus tetap mengikuti harus tetap menjauhi larangannya. Nah, yang landasan investasi syariah yang keempat yaitu landasan pertanggungjawaban. Kita sebagai umat manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, tidak jauh-jauh dari pertanggungjawaban. Kita harus tetap bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Wissler menyatakan terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Nah, dalam investasi syariah itu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu material dan finansial. Yang kedua yaitu aspek kehalalan. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Yang keempat, aspek pengharapan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting ya, karena berinvestasi dalam Islam selain kita mengharapkan keuntungan, kita juga mengharapkan keridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha kita itu berkah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum investasi syariah. Itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip halal dan baik. Nah, kita itu harus memiliki prinsip halal ya, karena dalam Islam itu kita harus menjauhi yang haram. Karena jika kita mendekatkan diri pada keharaman, ancamannya adalah masuk ke neraka. Nah, jadi di sini prinsip umum investasi syariah itu yang pertama prinsip halal dan baik. Yang kedua, menghindari dari kondisi horor masyir dengan prinsip transparansi. Nah, yang ketiga prinsip keadilan dan persamaan. Yang
Keempat, dari segi penawaran maupun permintaan, pemilik harta dan pemilik usaha maupun berusaha dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu mekanisme bursa efek. Mekanisme bursa efek ini terdiri dari beberapa. Nah, yang pertama itu melarang penjual efek yang belum dimiliki. Nah, praktek short selling dengan share lending adalah hal yang dilarang berdasarkan mekanisme bursa efek syariah. Nah, yang kedua, kewajaran penawaran. Penawaran yang tidak wajar dapat mengganggu jumlah efek yang beredar. Islam melarang hal-hal yang menyebabkan terganggunya penawaran, seperti larangan ihtikar dan talaqi rukban. Selanjutnya, norma berinvestasi syariah. Nah, di sini ada beberapa norma untuk berinvestasi syariah. Karena dalam Islam kita itu harus menghindari larangannya agar selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa norma tersebut, yang pertama, uang bukanlah komoditas perdagangan, melainkan sebuah alat tukar, berfungsi sebagai satuan nilai yang menunjukkan nilai suatu komoditas agar bisa diperjualbelikan. Yang kedua, menjunjung tinggi transparansi sehingga tidak menimbulkan kerugian dan penipuan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga, setiap transaksi yang terdiri dari terjadi harus memberikan manfaat dan tidak diperkenankan melakukan transaksi yang menzolimi salah satu pihak. Jadi dalam berinvestasi syariah itu kita tidak boleh menzolimin salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak saja, atau bahkan sangat-sangat menindas salah satu pihak tersebut. Selanjutnya, norma yang keempat, kedua pihak harus bersedia menanggung resiko yang mungkin saja terjadi dalam transaksi yang dilakukan. Jadi, dalam sebuah norma investasi syariah, kedua belah pihak harus sudah berakad terlebih dahulu dan keduanya harus setuju. Nah, norma yang kelima yaitu melakukan manajemen resiko untuk memperkecil resiko yang mungkin saja muncul, sehingga resiko yang muncul tidak lebih besar dari kemampuan menanggungi resiko. Nah, norma yang keenam menerapkan manajemen Islam dengan menghindari unsur spekulatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Norma yang selanjutnya yaitu terdapat dua klasifikasi haram, yaitu haram zatnya dan haram selain barangnya. Haram zatnya adalah suatu hukum di mana sebuah benda diharamkan karena zatnya. Misalnya, khamar, daging babi, darah, bangkai, praktek perjudian, dan sebagainya. Sementara haram selain bendanya adalah suatu hukum di mana benda tersebut pada mulanya halal, namun menjadi haram karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, jual beli yang mengandung unsur tadlis dan gharar, utang piutang yang mengandung unsur riba, ayam yang disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Norma berinvestasi syariah yang ke-8, dalam investasi syariah tidak hanya hal-hal yang diharamkan yang harus dihindari, tetapi juga hal-hal yang bersifat syubhat. Syubhat adalah suatu perkara yang tercampur antara halal dan haram, tapi tidak diketahui secara pasti apakah ia suatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau batil. Jika tetap dilakukan, maka pada hakikatnya ia telah terjerumus pada perkara yang haram.
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha. Nah, di sini syubhat itu adalah antara haram dan halal. Jadi, kita itu harus melakukan hal-hal yang benar-benar kita yakini. Semisal ini hal-hal yang kita yakini itu adalah haram, maka jauhilah. Nah, semisal hal yang kita lakukan ini adalah halal, maka teruskanlah. Selanjutnya, manajemen risiko atau gharar dalam transaksi dan investasi. Nah, di sini ada beberapa resiko. Yang pertama, resiko muncul karena adanya ketidakpastian. Namun, jangan samakan ketidakpastian ini dengan gharar karena keduanya sudah jelas berbeda. Yang kedua, gharar merupakan melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya yang timbul. Sedangkan resiko adalah konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpastian yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Yang ketiga, setiap aktivitas bisnis suatu perusahaan berpotensi berbagai resiko. Resiko dalam perusahaan terdiri dari resiko bisnis dan resiko non-bisnis. Resiko bisnis perusahaan adalah resiko yang bersumber dari usaha meningkatkan nilai pemegang saham melalui keunggulan kompetitif perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, fluktuasi pendapatan, dan kebijakan moneter suatu negara. Manajemen risiko selanjutnya, yang keempat, sementara risiko non-bisnis adalah risiko strategi yang bersumber dari perubahan dasar dalam lingkungan ekonomi dan politik yang bersifat spontan dan sulit dikendalikan. Yang kelima, gharar dapat timbul dalam sebuah transaksi karena ada dua hal. Hal yang pertama, kurangnya informasi pada pihak yang berakad dan tidak adanya objek. Ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan disertai syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kontrol untuk hampir bisa memastikannya di masa depan. Nah, manajemen risiko dalam transaksi dan investasi selanjutnya, yang keenam, sebelum melakukan bisnis dan investasi, seseorang harus memperhatikan risiko dengan keputusan atau making decision bisnis agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Jadi, agar tidak ada masalah di kemudian hari, kita itu harus waspada, harus lebih teliti dalam berinvestasi. Dalam ekonomi syariah, manajemen risiko adalah sesuatu yang diharuskan oleh syariah dan selaras dengan tujuan syariah atau maqasid asy-syariah, yaitu menjaga harta dari segala sesuatu yang menyebabkannya hilang atau musnah. Manusia diharuskan untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat baginya dan menghindari perbuatan yang merugikan dirinya. Manajemen resiko gharar selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 183 secara tegas memerintahkan untuk mendokumentasikan utang atau menghindarkan saksi sebagai salah satu cara untuk mengurangi resiko yang timbulnya konflik di masa depan. Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Selain itu, dikisahkan juga seorang Arab yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan utangnya, apakah ia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengikutinya Rasulullah SAW.
pun menyuruh lelaki itu untuk mengikuti dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Nathirah Nurdin menyatakan tidak semua resiko perlu dihapuskan. Ada resiko yang harus ditanggung sebagai salah satu tuntutan kontrak. Dasarnya adalah kaidah fikih al-khum bil kharam yang termasuk keuntungan yang termasuk satu tuntutan keuntungan yang layak diterima oleh seseorang adalah berdasarkan kadar resiko yang perlu ditanggung. Misalnya, penjual perlu menanggung resiko barang yang ingin dijual seperti risiko kerusakan, risiko kerugian sehingga barang tersebut berpindah milik kepada pembeli. Hanya risiko yang mengandung unsur gharar fasid atau ketidakjelasan yang terlalu adalah dilarang. Risiko yang selanjutnya, risiko yang tidak termasuk dalam dua kategori ini adalah risiko yang dibenarkan oleh syariah Islam untuk meminimalisirkannya yang disebut gharar yasir. Jadi, jika tidak termasuk dalam risiko kerusakan dan kerugian yang di atas yang telah disebutkan tadi, itu berarti halal. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai konsep investasi syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.